Dia gigit pelayan dan pejabat yang mendekat ke dia. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Oke, malam ini gue mau cerita tentang seorang pemimpin yang nyebelin dan aneh. Coba kalian pikir dan bandingkan, lebih aneh dan nyebelin yang mana nih antara seorang atasan atau pemimpin yang bakal gue ceritain ini sama pemimpin atau atasan di tempat lo orang kerja. Karena gini, pada zaman dahulu ada seorang kaisar atau penguasa kekaisaran yang paling kuat di zamannya. Tapi dia itu tukang gigit-gigit anak buahnya. Jadi misalnya, coba bayangin, kalau kalian lagi di tempat kerja, terus ketemu atau simpangan nih sama bos atau atasan lo orang. Terus tiba-tiba lo orang digigit sama dia. Jadi gini ceritanya. Nama dia Justin II, seorang kaisar Bizantium. Dan kisah hidupnya itu kombinasi antara aneh, tragis, dan absurd. Kisah ini dimulai pada abad ke-6 sekitar tahun 565 Masehi. Kekaisaran Bizantium atau yang orang sering sebut sebagai sisa-sisa kekaisaran Romawi Timur yang pada saat itu masih ada dan masih kuat banget sebagai ibu kotanya Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbulnya Turki. Nah, pada saat itu kaisarnya itu bernama Justinian I, yaitu pamannya si Justin II. Justinian I ini tuh merupakan salah satu kaisar paling legendari dalam sejarah Bizantium. Dia yang banyak menyatukan wilayah Roma lama yang sebelumnya itu terpecah dan terpisah. Terus dia juga bikin hukum Romawi dan bangun Hagia Sophia yang sampai sekarang itu masih berdiri. Jadi kebayang dong, lo jadi keponakan orang sekeren itu. Ekspektasi kita kan pasti jelas gede banget. Nah, Justin II ini awalnya emang oke. Serius, dia tuh oke sebenarnya. Pas dia naik tahta tahun 565 Masehi, orang-orang juga tuh optimis sama dia karena dia itu punya karisma, punya visi, dan punya pasangan atau istri itu yang cerdas yang bernama Empress Sophia. Nah, si Empress Sophia ini yaitu seorang perempuan yang sangat kompeten di mana dia mampu melakukan pekerjaan dengan efektif walaupun dengan tugas dan situasi yang sulit. Ya bisa dibilang kepintarannya itu di atas rata-rata lah ya. Tapi ada satu masalah besar yang diwarisin sama pamannya. Negara bangkrut. Iya, Justinian I atau pamannya dia ini tuh ninggalin kas negara dengan kondisi kosong melompong. Terlalu banyak perang dan terlalu banyak proyek bangunan mewah. Dan Justin II lah yang harus menanggung utangnya. Nah, itu tuh baru masalah dari dalam, belum lagi tekanan dari luar. Pada saat kondisi itu, Persia di timur itu menyerang nih, mulai menyerang Bizantium. Suku Lombard di barat juga mulai masuk dan mengganggu wilayah Italia yang masih merupakan wilayah kekuasaannya si Justin. Selain itu juga, suku Avar di utara itu minta uang upeti yang nggak masuk akal gedenya sebagai bayaran perlindungan supaya mereka itu nggak menyerang wilayahnya si Justin. Pening banget nggak tuh, kas negara lagi bangkrut melompong, terus malah dapat tekanan ancaman dari luar. Dan Justin II ini nggak mau lah buat bayar, dia nolak buat bayar itu. Singkatnya itu sebenarnya dia itu gengsi dan keras kepala. Dia ngerasa kayak, ayo ogahlah gue kaisar Romawi, masa harus bayar preman? Dan disitulah semua mulai berantakan. Keputusan dia nolak buat bayar itu bikin keadaan makin kacau karena musuh-musuh jadi makin berat dan konflik itu mulai meledak di mana-mana. Akhirnya perang pun pecah tahun 572 Masehi. Bizantium mulai konflik terbuka dengan kekaisaran Sasanid Persia. Dan ini bukan perang kecil-kecilan, ini tuh perang total yang menguras sumber daya Bizantium yang emang udah tipis. Ya bayangin aja, kas negara aja udah melompong kayak gitu, ini malah ditambah ya serangan dari luar itu. Tapi momen yang paling parah itu datang tahun 573 Masehi, yaitu jatuhnya kota Dara. Nah, kota Dara ini merupakan benteng perbatasan paling penting di sisi timur yang Bizantium itu pada saat itu punya. Jadi bisa dibilang dia itu bukan hanya sekedar kota, tapi juga simbol kebanggaan yang selama ini tuh udah bikin Persia itu segen selama puluhan tahun, tapi malah hancur. Dan ya itu, dalam satu pertempuran ya malah hilang. Semua orang di istana itu panik, para jenderal panik, para senator panik, dan yang lebih parah nih, si Justin II. Nah, pada saat itu kan dia ini seorang kaisarnya nih ya. Nah, tapi itu dianya yang malah paling down. Mungkin bisa dibilang dia itu malah depresi parah. Ya, gimana enggak?
Secara kekuasaan itu runtuh di depan matanya dan dia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, terus katanya si John of Ephesus, yaitu seorang sejarawan Bizantium yang pada saat itu tuh hidup di era yang sama dengan si Justin ini. Nah, dia ini yang mencatat perubahan apa sih yang terjadi pada si Justin 2 ini. Nah, sebelumnya ini noted ya, dia ini bukan musuhnya Justin. Dia itu ya sejarawan aja yang pada saat itu emang ngamatin perubahannya si Justin 2 itu. Nah, jadi gini, katanya si John Ephesus ini, kalau si Justin ini tuh mulai teriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Dia mulai paranoid dan curiga sama semua orang di sekitarnya. Dia mulai susah tidur, kadang mondar-mandir sendirian di lorong istana tengah malam. Dan kemudian, nah ini nih, dia gigit pelayan dan pejabat yang mendekat ke dia. Iya, lo digigit aja tiba-tiba sama dia. Bayangin aja, lo kerja di istana kekaisaran yang terkuat di dunia, ya keren lah ya. Pasti kita ngerasakan, keren banget nih gua. Lo udah survive dari intrik politik, dari persaingan dan strategi-strategi, dari segala macam bahaya. Tapi kemudian, ancaman terbesar lo adalah digigit sama atasan lo. Nah, pada saat itu kondisi itu udah sangat parah dan tidak terkendali. Tapi di sini juga bukan berarti setiap dia ketemu orang atau pelayan itu ya dia gigit. Dia juga bukan berarti di kondisi itu dia keliling-keliling cari orang buat digigit kayak, wah gue gigit lo, enggak kayak gitu. Tapi memang pada saat itu para pelayan dan pengawal istana itu sampai harus ngatur sistem gitu dengan cara khusus untuk mendekati si Justin ini selama dia lagi kayak gitu. Karena para pelayan, pengawal, atau anak buahnya ini juga nggak tahu nih di waktu kapan si Justin ini kambuh. Nah, untuk perlindungan diri mereka dari si Justin ini tuh, mereka ini mulai pegang kayak tameng kecil buat jaga diri. Ada yang masuk dari sudut tertentu biar nggak memicu reaksi buat si Justin. Semua ini buat apa? Ya, buat demi menghindari biar nggak digigit sama sang kaisar Justin II. Terus ada lagi yang paling absurd sekaligus kasihan sih sebenarnya. Jadi gini, Justin II ini minta untuk dibuatkan semacam kursi beroda. Kursi beroda ya, bukan kursi roda. Dan dia minta didorong keliling koridor istana. Terus sambil didorong itu, dia minta harus ada musisi nih ya yang ikut dari belakang sambil memainkan orgel. Nah, orgel ini tuh semacam alat musik besar organ klasik yang populer di Bizantium waktu zaman itu. Dan kalau musiknya ini sampai berhenti, si Justin ini panik. Dia sampai teriak, terus gelisah ekstrim. Jadi pokoknya musik itu harus terus main itu selama dia keliling. Bayangin ya, suasana istana semegah Konstantinopel dengan lorong-lorong marmer, tapi di tengah-tengah itu ada Kaisar Bizantium yang lagi didorong-dorong sambil orgenan. Tragis, cukup miris, dan aneh banget. Nah, terus ada lagi nih yang sebenarnya ini tuh kondisinya lebih mengerikan, yaitu kondisi si Justin II ini yang nggak selalu aneh terus begitu. Atau maaf nggak ngomong nih ya, maaf banget nih ya, yang ada satu masa itu dia itu nggak gila full time gitu loh. Karena ada momen dimana dia itu kembali, maaf nih ya, waras lagi gitu. Kembali jadi dirinya sendiri, dan dalam momen-momen itu, dia itu juga bisa berfungsi normal. Dia bisa ngobrol, dia bisa bikin keputusan, dan bahkan dia itu bisa menandatangani dokumen negara dan surat eksekusi. Jadi dia itu tuh nggak selamanya gimana ya, kurang waras gitu tuh nggak selamanya kayak gitu. Jadi ada masa-masa di mana dia itu normal, terus ya dia bisa ngelakuin aktivitas selayaknya dia menjadi seorang kaisar. Dan kemudian tiba-tiba ya dia bisa kambuh lagi. Jadi kondisi kayak gini tuh kalau untuk orang-orang yang ada di istana itu ya jelas istilahnya tuh kayak mimpi buruk alias ya menakutkan. Ya gimana enggak, karena orang-orang di sana itu kan nggak pernah tahu Justin mana yang akan muncul di hari itu. Apakah hari itu si Justin ini bisa diajak untuk diskusi kebijaksanaan negara, atau si Justin ini malah ya bisa tiba-tiba gigit loh. Nah, sejarawan modern menduga kondisi ini tuh bisa jadi akibat dari beberapa kemungkinan, yaitu infeksi otak, gangguan psikiatri seperti skizofrenia, atau tekanan ekstrim yang memicu kerusakan permanen. Tapi yang pasti, tidak ada yang bisa konfirmasi dengan pasti karena sumber data dan saksi penelitian pada saat itu tuh terbatas.
Oke, selanjutnya nih ya. Terus dengan kondisi si Justin yang kayak gitu tuh, lalu gimana nih sama istrinya? Nah, istrinya si Justin ini yang bernama Empress Sophia, karena kondisi suaminya yang makin gak bisa diandalkan, akhirnya mau gak mau Sophia lah yang jadi penguasa de facto Bizantium. Selain itu, dia juga selama ini tuh juga bukan tipe ratu yang cuma duduk cantik di belakang suaminya. Jadi ya otomatis dia bisa lah buat ngehandle. Nah, selama dia mengatur istana nih, dia coba buat negosiasi gencatan senjata dengan Persia setelah jatuhnya kota Dara atau si benteng pertahanan Bizantium tadi. Dan ya, dia juga mau bayar upeti yang tadinya si Justin ini kan tadi dia nolak nih ya. Ya kalau dipikir memalukan dong ya kalau gitu. Iya jelas lah, tapi ya mau gimana lagi. Semua itu demi menyelamatkan ribuan nyawa. Dengan kondisi suaminya yang kayak gitu, terus apa Sophia ini masih mau ngedampingin? Iya, Sophia ini masih mau ngedampingin dan coba buat selalu menenangkan. Terus nih ya, ini katanya nih ya, ada juga sih yang bilang kalau untuk menenangkan Justin ini pas lagi kambuh, itu biasanya suara istrinya atau si Sophia itu berbisik ke telinganya si Justin. Jadi kayak suaranya istrinya itu bisa nenangin. Ya entah gimana cara kerjanya, tapi nyatanya ya itu bisa buat bikin si Justin itu tenang. Dibisikin apa ya kira-kira? Apa suara istri itu bisa nenangin suami? Mantep tuh. Tapi juga nih katanya nih ya, ada sumber sejarah juga yang nyebut nih, kalau Sophia seperti itu tuh bukan serta-merta hanya karena kesetiaan. Jadi gini, dia itu memang yang mendampingi Justin 2 selama mentalnya itu ya tadi itu terganggu. Nah, si Sophia ini juga yang nemenin hingga akhir hayatnya. Tapi itu juga katanya nih ya, ada faktor juga karena ambisi pribadi dia juga. Karena kalaupun si Sophia ini ninggalin si Justin gitu aja, itu bisa memicu krisis di Bizantium. Dan kalau dia masih jadi istrinya si Justin, di situ dia masih punya status dan akses kekuasaan di istana. Nah, selanjutnya nih, selama Justin II ini tidak stabil, lalu Sophia itu memilih Tiberius II Konstantin sebagai jenderal kepercayaan untuk memastikan ada yang bisa pegang kendali pemerintahan. Jadi Tiberius II itu diangkat. Sampai akhirnya di tahun 574 Masehi, Tiberius ini resmi diangkat sebagai kaisar. Artinya secara praktis, Justin sudah tidak lagi pegang kekuasaan secara nyata. Tapi ya dia itu masih hidup dan masih ada di istana. Dan di kemudian hari, Sophia ini juga sempat bersitegang dengan Tiberius. Yaitu karena Sophia ini kan secara statusnya itu kan adalah seorang permaisuri. Jadi ya pasti dua orang ini pasti ada benturan lah soal siapa yang paling berwenang untuk mengambil keputusan, siapa yang mengatur keuangan dan pejabat, dan siapa penerus sah kekuasaan selanjutnya. Tapi intinya, selama Justin II ini sakit dan masa kekacauan pemerintahan di era si Justin ini, Sophia lah satu-satunya yang menjaga Bizantium tetap berdiri. Selama 4 tahun, dari tahun 574 Masehi sampai 578 Masehi, status Justin II ada dalam kondisi yang susah digambarin. Dia itu udah nggak lagi benar-benar berkuasa, tapi bukan juga benar-benar sudah nggak ada. Jadi si Tiberius yang diangkat sama Sophia itu juga belum berkuasa penuh, karena kan si Justin ini kan masih ada. Jadi mungkin kayak dia itu ada, tapi ya kayak ya namanya lagi sakit lah ya. Kondisi mental itu udah nggak mungkin buat mimpin. Jadinya ya gitu, antara ada dan tiada. Jadi kayak Tiberius mimpin, tapi ya si Justin ini kan belum turun tahta atau belum meninggal gitu. Setengah-setengah. Terus di momen-momen terakhirnya, pas di masa-masa dia itu lagi periode sadar atau pulih yang cukup panjang, yang sebelumnya akhirnya meninggal, atau kalau kita itu biasa nyebutnya itu periode lucid. Nah, di kondisi itu tuh dia itu sebenarnya sempat bilang gini, si Justin ini maksudnya. Kalau katanya dia itu tuh sebenarnya sangat menyesal. Dia menyesal atas keputusan-keputusan dan dia menyesal atas cara dia memerintah waktu itu. Tapi apakah itu benar atau tidak, nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, tahun 578 Masehi, Justin II meninggal dunia. Tiberius naik sebagai kaisar penuh dan Justin II menjadi catatan sejarah yang selama berabad-abad sebagian besar diabaikan. Sejarahnya tenggelam di antara nama-nama yang lebih besar seperti pamannya atau si Justinian tadi. Kaisar yang mewarisi kekaisaran terbesar di zamannya hancur bukan karena kejahatan,
tapi karena tekanan yang begitu besar. Jadi, kenapa kisah Justin 2 ini menarik buat gua? Karena dia itu nunjukin satu hal yang simpel, bahwa orang sekuat apapun ternyata itu bisa hancur. Dia naik tahta sebagai kaisar, punya kuasa, punya pasukan, dan punya segalanya. Tapi pas tekanan datang secara barengan, semuanya pelan-pelan datang ngerobohin dia. Dan ironisnya, dari semua kisahnya, justru kisah kelamnya yang bikin orang ingat bahwa dia adalah seorang kaisar yang suka gigit bawahannya. Ya, nggak dipungkiri, gue juga bawa kisah ini juga karena rasa penasaran gue. Gimana ceritanya, dan gimana mungkin sih seorang kaisar kok tukang gigit bawahannya. Tapi juga di sini gue juga nggak bisa ngeremehin, namanya kondisi mental orang itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kadang sejarah itu emang gitu kali ya. Kalau nggak tragis, aneh ya absurd, tapi nyata. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jadi gimana? Lebih aneh mana sama atasan di tempat kalian kerja? Tulis di kolom komentar ya, termasuk kalau kalian punya pendapat lain. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!